Sesaat lagi, kita akan mendengarkan pesan kesehatan dari Dr. Elizabeth Subrata tentang COVID-19, vaccines, comorbidities, and foods to fight. Mari kita biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di sesi yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu vaccines, comorbidities, and foods to fight. Kita sudah bicara vaksin waktu itu, kita bicara kok apa itu comorbid, dan sekarang giliran kita bicara tentang foods to fight. Ya, jadi sesi kali ini kita banyak cerita tentang makanan apa saja yang bisa untuk melawan virus ini. Ya, kita akan belajar satu persatu, tapi sebelum itu saya cuma mau meralat sedikit sesuai dengan update dari pemerintah kita mengenai siapa saja yang boleh menerima vaksin. Waktu itu saya tayangkan yang biru ini ya, bahwa mereka yang tidak bisa diberi vaksin adalah nomor 1 sampai 14 ini. Sekarang sudah ada beberapa perubahan. Saudara, jangan kaget, memang nanti bisa berubah karena penyakit ini penyakit baru. Itu sebabnya kita harus hati-hati ya, semua masih dipelajari. Oleh sebab itu, mari kita sendiri berperan untuk menjaga ya, untuk memproteksi diri kita dari ini. Oke, beberapa perubahan yang sudah terjadi adalah nomor 1, pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Jadi sekarang boleh, tapi divaksin sesudah 3 bulan ya. Yang kedua adalah ibu hamil tetap tidak boleh, tapi ibu menyusui boleh. Ya, jangan ketukar nih saudara ya, ibu menyusui boleh, ibu hamil tidak boleh. Lalu nomor 10, penyintas kanker sekarang boleh diberikan. Nomor 11, penderita ISPA yang sembuh ditunda sampai 14 hari sejak gejala muncul. Penderita penyakit paru obstruksi kronis boleh selama terkontrol dan pasiennya minum obat. Ya, itu nomor 11. Lalu nomor 12, 13, dan 14 itu adalah penderita diabetes mellitus, kencing manis, lalu HIV, penderita AIDS, lalu juga nomor 14 penderita penyakit paru asma TBC. Boleh asal tidak sedang akut dan terkontrol dengan minum obat. Jadi ingat ya, saudara, harus syaratnya harus dalam keadaan terkontrol atau terkoreksi. Waktu itu saya cerita, minum obat saudara baik-baik, jaga gaya hidup kita baik-baik ya. Sebab saudara hati-hati juga ya, karena beberapa obat diabetes juga itu membuat, sekarang sedang ditemukan saudara, membuat pasien itu lebih mudah masuk ICU. Ya, kapan-kapan kita bicara ini. Nah, saya akan ulang cuman sedikit saja mengapa pemerintah sekarang minta bahwa pasien diabetes juga asalkan terkontrol juga boleh divaksin, karena memang lihat di sini di grafik ini kita pernah bahas dulu, mortalitasnya meningkat pada penderita diabetes ya. Kalau nggak diabetes 2%, dengan diabetes udah jadi 7,8% ya. Secara cepat saja kita pernah bahas ini. Tapi kalau terkontrol, saudara lihat itu ya, A1C-nya, HbA1c-nya kalau 8,1% terus, nggak pernah dikoreksi, poor control, nggak pernah kontrol, itu sampai 11% angka kematiannya. Tapi kalau terkontrol, A1C-nya dibuat menjadi cuma 7,3, ternyata turun jadi 1% angka kematiannya ya. Jadi ada syaratnya. Saudara, untuk kita betul-betul bisa menerima vaksin ini harus dalam keadaan terkontrol, karena kalau enggak juga rugi sendiri, angka kematiannya tinggi. Nah, sekarang ada sesuatu berita yang baru bahwa ternyata pada pasien COVID-19 itu diabetes tiba-tiba juga muncul lagi. Jadi hari ini mari kita aware, udah diabetes sendiri meningkatkan angka kematian, meningkatkan angka kita masuk ICU, angka kesakitan, tapi juga diabetesnya sendiri, COVID-19 itu sendiri juga bikin diabetes ya. Ini beberapa penelitiannya kita nggak bahas sekarang karena kita rencana nanti ada seminar di tengah minggu, kita akan bahas ini lebih detail, tapi ini berita terbaru. Washington Post sudah menulis new diabetes cases linked to COVID-19. Jadi sudah ditemukan pasien COVID tiba-tiba jadi diabetes nih. Jadi ngeri juga ya. Kenapa? Mekanismenya adalah virus itu, si corona nih memang bandel sekali.
apa aja dia bisa kayaknya. Tiba-tiba dia menyerang sel beta di pankreas, ya, sel beta. Di pankreas itu ada sel beta yang membuat produksi insulin menjadi turun. Juga saudara, si virus ini menyerang sel di liver juga, udah di pankreas, ya, menyerang sel beta yang bertugas menghasilkan insulin, insulinnya jadi nggak produksi atau turun. Sekarang dia menyerang liver sel liver, sel hati, yang menyebabkan terjadinya insulin resistance. Saudara ngerti ya istilah insulin resistance? Itu kita pernah bahas dulu, karat ya, kuncinya karatan. Kira-kira jadi nggak bisa buka pintu sel untuk membuat si gula yang ada dalam darah kita yang tinggi karena habis makan sesuatu gitu bisa masuk ke dalam sel ya. Sekilas aja, karena saudara pernah saya tayangkan ini gambar sel ya, saudara lihat. Terus misalnya banyak gula tuh di darah, saudara lihat ya, yang merah glukosa. Nah, dia mesti masuk ke sel yang ungu. Lalu ada pintunya kan? Nah, supaya bisa masuk ke pintu kan mesti dibuka kuncinya. Mesti pakai kunci maksud saya. Kuncinya itu adalah insulin. Nah, insulinnya nih yang adalah kunci harus bisa buka. Nah, kalau saudara lihat normalnya begini supaya gula bisa masuk ke pintu itu. Tapi saudara lihat yang ada kuning ini, kalau kita banyak lemak karena kita kegemukan, karena kita kolesterol kita tinggi, trigliserid kita tinggi, LDL kita tinggi. Saudara lihat, biar ada kuncinya juga tuh. Jadi dia nggak bisa buka. Lalu saudara udah nggak ada lemaknya, saudara lihat, pintunya terbuka lagi. Menarik sekali, sampai bunyi dah dia kerja keras. Gitu ya, saudara kerja keras nih jadinya nih si insulin gara-gara si lemak itu. Nah, hari ini kita mau belajar saudara untuk menurunkan lemak ini dengan makanan ya saudara, dengan fiber yang banyak sekali di tumbuhan. Nih lihat saudara, penuh sekali nih belakang saya dengan tanaman-tanaman saya penuh daun, karena hari ini kita mau bicara ini. Nanti kita mau masuk juga di puasa Daniel 21 hari, makannya sayur aja. Ya, harus banyak. Oke. Nah, lemak tadi juga saudara, ternyata bahayanya, lihat di gambar ini ada di pembuluh darah. Kalau kita darah tinggi, pembuluh darah itu sempit, itu tambah menutup tuh tadi. Ya, udah ketutup sama lemak segitu, saudara lihat gambar itu, lalu kita darah tinggi, pembuluh darahnya sempit, makanya darahnya jadi tinggi. Nah, ternyata saudara itu bisa menjadi tersumbat, akhirnya kita bisa stroke atau kita kena serangan jantung. Nah, menurut Dietary Approach to Stop Hypertension, saudara kenal dengan nama DASH, itu ternyata saudara baca di sini, ternyata meningkatkan fruits and vegetables, mengurangi lemak-lemak dan daging, itu grafiknya turun. Lemak ini ya, hipertensinya juga turun ya. Menarik sekali. Jadi sekarang kita harus perhatikan saudara untuk banyak makan fiber, makan serat ya. Jangan makan garam terlalu banyak. Padahal di dalam tanaman kita nih yang saudara lihat nih, ada jeruk, ada apel di depan saudara, ada alpukat, macam-macam saudara, itu sudah ada sodium. Saudara lihat di sini potato chips, potato itu udah punya garam, sodiumnya 13 mg. Tapi waktu dia jadi chips, jadi hati-hati nih ya, potato baik sayuran. Tapi kalau dia udah jadi chips, sodiumnya udah 330 mg. Jadi udah bukan lagi buah, bukan lagi sayuran tuh potato kalau sudah jadi chips. Hati-hati ya, beda dari 13 sampai ke 300. Lalu dicocolnya, dimakannya saudara dengan keju, saudara lihat keju sendiri lebih dari 300. Nah, oke, kalau begitu sekarang kita mau turunkan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Plant based, makanan yang penuh sayuran dan buah-buahan itu. Saudara amat sangat, saudara lihat di sini ya, minggu lalu saya sudah tayangkan, menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah. Ini komorbid ya yang menambah parah COVID, menurunkan gula darah. Sama juga ini saudara membuat angka kematian karena COVID meningkat, menurunkan kolesterol. Nah,
Saudara lihat di sini kenapa? Karena dia penuh dengan fiber. Kita pernah bahas itu waktu minggu lalu. Fibernya tinggi, kolesterolnya tidak ada, lemaknya kebanyakan rendah sekali, lalu kalorinya juga rendah. Kalau kita penuh tanaman, saudara lihat di belakang saya ada kangkung, ada macam-macam ya, saudara. Itu semua adalah tanaman ya, saudara lihat itu sendiri. Nah, serat ini luar biasa. Nah, serat ini ada dua macam, saudara, serat terlarut dan tidak terlarut. Kita nggak mau belajar di situ banyak, tapi lihat gambar ini, saudara, bahwa serat terlarut inilah yang memberi makan, saudara, mikroba baik di usus kita yang adalah pahlawan tuh. Saudara lihat gambar ini seorang pahlawan, ya. Jadi dia yang menolong kita, fighter saya sebut. Tapi dia baru bisa hidup menjadi pahlawan, menjadi fighter, penolong kita yang kuat, gagah perkasa untuk melawan si virus kalau ketemu fiber di berbagai makanan. Ini saya tunjukin black beans, kacang hitam. Kalau saudara nggak makan fiber itu, saudara lihat tuh si mikroba usus yang Tuhan ciptakan 39 triliun itu di usus kita, gratis oleh Tuhan dibuat, saudara meninggal, mati. Akibatnya saudara, kita udah nggak punya lagi fighter. Lihat gambar yang berwarna ini, sekali lagi tuh sayur-sayuran hijau. Saudara lihat di lumen usus ini ada sayuran hijau. Nih sayuran di belakang saya banyak banget. Saudara ya, ada kangkung, ada daun kumis kucing dan sebagainya yang kita makan. Itu memberi makan mikroba usus ini. Lihat, membentuk sekali lagi short chain fatty acid. Siapa dia? Dia yang membuat, saudara lihat di gambar berikut ini, waktu short chain fatty acid banyak di dinding usus kita atau disebut postbiotik ini, saudara tiba-tiba lihat di darah kita itu, saudara lihat banyak sekali kekebalan tubuh yang dibentuk. Ada namanya interleukin, ada yang namanya sel T, sel B. Saudara pelajari, kita nggak perlu belajar itu hafalkan, tapi semua yang di bawah ini saudara lihat itu adalah semua zat-zat yang berperan untuk immune system. Makanya disebut immune system adanya 70% itu di usus kita. Nah, sekarang saya mau buatkan saudara supaya nggak nasi putih melulu. Saudara, sekarang kita bikin, saudara pikir nih nasi putih ya? Ini bukan nasi putih, ini adalah cauliflower, kembang kol yang diparut. Tuh, seperti nasi putih ya. Ini kira-kira tanda kutip ngebohongin anak kita atau ngebohongin diri kita sendiri, tanda kutip ya. Kita serasa lagi makan nasi. Itu tadi tinggi kan ya saudara seratnya, daripada makan nasi 0, glycemic indexnya juga 100, bikin kita jadi kencing manis. Makanya orang kencing manis kalau makan nasi putih. Sekarang gimana ya makan fiber? Nah, ini terkenal, googling aja, namanya cauliflower rice. Jadi nasi putih tapi sebenarnya kembang kol. Kembang kol sendiri, waduh, banyak anti kankernya, lalu kalorinya rendah sekali, lalu juga penuh antioksidan, vitamin, dan dia untuk meningkatkan immune system. Menarik sekali kembang kol ini, semua tahu ya. Cuma nggak tahu kalau itu bisa dijadiin pengganti nasi. Di pinggirnya saya kasih kacang-kacangan. Saudara, yang tadi beans, yang tinggi serat, begini aja udah banyak makan serat. Nah, bisa juga dicampur, saudara. Nih, jadi itu. Siapa yang tahu kalau ini bukan nasi goreng, bukan nasi putih, ini kayak nasi goreng ya. Karena dicampur paprika merah, paprika hijau, ada jagungnya. Kasih minyak dikit ya, mau olive oil boleh. Kasih celery buat asinnya. Gak perlu garam terlalu banyak. Siapa yang tahu ini bukan nasi. Ini semua adalah fiber. Coba googling nama cauliflower rice. Ngetop sekali cauliflower rice. Jadi kita seperti makan nasi, tapi kita sekarang makannya bukan nasi sesungguhnya, tapi adalah penuh dengan fiber cauliflower. Nanti catat ya, saudara bisa subscribe karena saya rencana mau jelaskan siapa cauliflower. Habis ini juga saya mau ceritakan tentang onion. Oke, kita selesai, sudah hampir. Saya cuma mau dalam 2 menit, moga-moga bisa dalam 2-5 menit ini. Saudara, ada satu makanan lagi, onion. Onion itu bawang bombay. Bawang bombay itu juga penuh sekali dengan serat. Nah, nanti kita belajar tentang bawang bombay ya. Bawang bombay itu anti kanker, tapi juga penting sekali untuk immune system. Lalu bawang bombay itu menurunkan lemak.
Bombay itu mengencerkan darah. Tadi kita ngomong darah kental. Dan cuma siapa yang pada bingung makan bawang bombay? Apa enak gitu ya. Suruh mau diapain? Mau di jus, mau dimakan begitu bau. Nah, saya bikinin puding. Ini puding bawang bombay. Namanya sweet onion pudding, tapi no sugar, no dairy. Jadi nggak ada gula. Kirain kayak pakai gula aren ya. Ini bukan. Jadi ini adalah nggak pakai gula, tapi so sweet karena onion itu Tuhan bikin manis. Nggak ada gula satu butir pun saya buat di sini. Saya tambahkan, tapi rasanya manis sekali. Saudara, jadi bisa. Nah, kita makan kue, makan puding, fiber, nggak pakai gula. Saudara, jadi kita nggak diabetes, jadi kita nggak mudah diserang oleh si COVID itu ya, karena dia suka sekali dengan lemak. Tempat berbiak dia adalah lemak. Kita makan gula banyak, memang di gula pasir nggak ada lemaknya, tapi waktu masuk ke dalam tubuh kita, insulin dikeluarkan oleh pankreas. Waktu saat insulin dikeluarkan pankreas untuk turunin gula, liver membentuk lemak. Jadi makan gula alias ya berlemak, makanya endut-endut kan yang makan gula, gemuk-gemuk gitu ya. Nah, ini nggak ada gula sama sekali. Saudara catat aja, saudara subscribe aja, karena nanti di kebaktian tengah minggu di acara pendalaman Alkitab saya akan ceritakan ini lebih detail. Saya cuma mau tunjukkan bahwa ini enak banget, manis sekali. Tapi selain itu bukan soal enak aja. Saudara, nggak ada, ini adalah fiber. Ya, ini untuk menurunkan lemak. Nah, ini pakainya nggak pakai dairy, nggak pakai whipped cream, tapi saya pakai kelapa. Ini kelapa, ya, saudara, kelapanya buat sendiri, saudara, diperes sendiri. Jadi ini namanya coconut cream. Ya, saudara, jadi saudara kelapa yang sudah diperas, lalu diambil krimnya, saudara, diambil atasnya, saudara, ya. Begitu, nanti itu mengeras sehingga akhirnya itu bisa jadi buat krim. Siapa kelapa ini? Saudara, kelapa ini mengandung banyak lauric acid. Saudara, lauric acid itu ternyata punya kemampuan antivirus. Gitu, yang sudah diselidiki adalah HIV. Tapi secara umum adalah semua yang berurusan dengan virus. Jadi jangan-jangan bisa untuk corona. Saudara, nah makanya kita banyakin makan kelapa ya, 6 sendok makan coconut cream atau 4 sendok makan coconut oil. Ini juga tadi pakai coconut oil, lalu krimnya pakai coconut cream. Kalau 6 sendok makan itu udah mampu melawan virus HIV. Menarik sekali, saudara. Mari Tuhan ciptakan banyak sekali tanaman ya untuk bisa kita jadikan makanan sekaligus obat. Benar yang minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa biarlah makananmu menjadi obatmu. Hippocrates berkata demikian, let your food be your medicine. Saya kasih beberapa ayat lagi aja, kemudian kita tutup ya, saudara. Oleh Wahyu 22 ayat, saudara, berapa nih? Ayat 1 sampai ayat 3. Itu juga bicara, saudara, ayat 2. Itu bicara, saudara, minuman kita dan makanan. Di ayat 2 ini ya, yang di atas ayat 1 tentang minuman. Syarat air yang bagus, air itu as clear as crystal. Ya, nanti kapan-kapan kita bicara itu. Oleh karena itu Anda subscribe, nanti kita bicara di kebaktian tengah minggu. Yang ayat 2, bahwa di tengah kota itu, di situ berdiri tree of life, pohon kehidupan yang selalu menghasilkan buah-buah. Makanya depan saya banyak buah, lalu setiap bulan, lalu juga daun. Hijau, daun dari pohon itu adalah are for the healing of the nations. Jadi Tuhan sudah bilang daun itu obat. Ini Wahyu. Yehezkiel juga menuliskan, saudara, sama. Yehezkiel 47 ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon. Buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Hari ini kita mau semangat. Ya, itu sebabnya gereja sedang membuat program 21 hari kita puasa Daniel. Daniel puasa 21 hari, selain 10, 21 hari. Makan hanya buah-buah, sayur-sayuran, biji-bijian. Seperti
tadi ini ya. Bukan buah sayur saja tapi juga dengan biji-bijian yang ternyata seratnya tinggi. Makanya Alkitab berkata, dia tampak lebih sehat, dia 10 kali lebih cerdas, dan dia tampak lebih bergizi dari yang lain. Let your food be your medicine.